أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan sore yang cerah ini yang tentunya berbahagia, alhamdulillah kita mengkaji surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 25 yang tadi saya bacakan. Ini sebetulnya tentang balasan terhadap orang-orang yang beriman ya. Apa aja sih balasan dari Allah untuk orang-orang yang beriman? Artinya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dibacakan wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman. Wa amilus solihati, dan berbuat baik. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Masyaallah ya. Bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kullama ruziku minha min syamarati rizqa, setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Qalu haza, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Itu untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa aja yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh? Itu tentunya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir ya, yang nggak ada habis-habisnya dan yang nggak ada henti-hentinya, mengalir terus sungai-sungainya. Di dalamnya itu, di surga itu ada sungai-sungai ya teman-teman. Makanya kita harus senantiasa gemar untuk berbuat kebaikan ya, beramal solih. Sebab Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal perbuatan kita ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar, masuk ke dalam surga, kemudian di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Itu untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian apa? Ketika kita masuk dalam surga, ternyata ada istri-istri yang cantik, tentunya bidadari ya, bidadari yang cantik-cantik katanya. Dan untuk mereka dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Istri-istri yang suci, mutahharatun, istri-istri yang suci yang belum pernah disentuh oleh laki-laki yang lainnya. Suci terus, kemudian muda terus. Ini untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Balasan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Subhanallah. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin seorang itu bisa masuk ke dalam surga, enggak mungkin seorang itu bisa berbuat kebajikan kalau tidak dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman di sini
sebutan dalam surga ini apa yang kita rasakan sekarang itu kenikmatan di dunia itu belum seberapa ya, itu belum ada apa-apanya. Seperti didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, kemudian belum pernah disentuh oleh tangan ataupun oleh kaki. Subhanallah. Ini gambarannya sudah ada di dunia sebetulnya ya, memiliki istri yang suci di surga itu. Artinya ini yang benar-benar istimewa untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmah-hikmahnya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka orang yang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang yang fasik. Masya Allah. Jadi orang-orang fasik itu pasti disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hatinya itu keras ya. Orang fasik itu yang selalu membuka aurat ya, yang suka membuka aurat, kemudian yang berbuat kezaliman, kerusakan di muka bumi ini, orang-orang fasik ya. Dan tidak ada orang yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik ya. Tidak ada orang yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Jadi Allah menciptakan nyamuk kecil, menciptakan kuman, itu sama halnya Allah menciptakan matahari yang besar itu ya, atau menciptakan alam semesta ini. Sama-sama sulit ya, sama-sama susah. Ini adalah Al-Qaharun, Allah Maha Gagah ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, penyayang dan pengasih. Allazina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang berbuat zalim, orang fasik, kemudian orang-orang yang merusak alam di sekitarnya, itu bukan hanya di akhirat yang disiksa ya, di dunia aja orang-orang jahat itu sudah mendapatkan karmanya, sudah mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sekarang terjadi banjir ya, kemudian longsor, banyak korban orang-orang tidak berdosa, banyak orang-orang yang tidak berdosa kena dampak banjirnya, kena musibahnya akibat ulah perbuatan tangan manusia. Jadi kita harus senantiasa gemar untuk senantiasa mengkaji ilmu, kemudian kita menuntut ilmu kepada guru-guru, kepada para alimil ulama ya, agar kita memiliki ilmu sehingga kita memiliki adab atau akhlak yang tinggi. Nah, jadi teman-teman, selain itu sekarang itu kita coba terapkan untuk senantiasa gemar menanam pohon di mana-mana, tanam pohon di mana-mana supaya hijau, karena itu adalah suatu kebaikan untuk manusia ya. Kalau semuanya hutan ditebangin, kayu ditebangin, semuanya jadi gundul, akhirnya banjir kemana-mana, kemudian mendapatkan musibah. Bukan orang baik aja, bukan orang zalim saja, orang baik pun akan mendapatkan musibah itu dari ulah tangan orang-orang yang jahat atau orang-orang yang serakah. Jadi insya Allah kalau misalnya kita baik, kemudian beramal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, insya Allah kita beriman kepada takdir, baik takdir itu baik maupun takdir itu buruk, kita terima semua, insya Allah kita akan mendapatkan surga atau kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini keistimewaan orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu diberikan pahalanya berupa surga yang di dalamnya ada istri yang suci, kemudian ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, dan kita tidak pernah menjadi kakek-kakek ataupun menjadi nenek-nenek, semuanya sebaya, semuanya muda semua di surga itu, Masya Allah. Jadi mumpung ada kesempatan, mumpung ada kehidupan dalam diri kita ini, mumpung diberi waktu yang lenggang, kemudian dikasih umur yang panjang, kita gemar untuk senantiasa beribadah, berzikir, membaca sholawat, kemudian bersodakoh ya, supaya kehidupan di alam dunia ini kita menjadi orang-orang yang ahlul ibadah atau ahli takwa. Kemudian wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, khalifah itu pemimpin di muka bumi ya. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Ini malaikat ya. Ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi atau Nabi Adam ya, atau kita semua manusia, maka para malaikat ini berprotes. Ngapain membuat khalifah di muka bumi? Mereka kan sering membuat kerusakan, kemudian menumpah darah, saling membunuh ya. Ini di mana-mana berita ada pembunuhan, anak membunuh ibu, kemudian dan sebagainya, yaitu orang-orang zalim. Kenapa Allah menciptakan orang-orang sering menumpahkan darah, kemudian tidak bersyukur kan? Ya, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Ini kata malaikat ya. Jadi malaikat itu dari dulu tugasnya misalnya bertasbih terus, berzikir terus, dan masing-masing porsinya malaikat itu tugasnya menjalankan sesuai porsinya atau menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya malaikat itu protes. Ngapain membuat khalifah di muka bumi? Mereka akan membuat kerusakan. Benar. Kerusakan telah nampak di muka bumi ini kan, di mana-mana hutan digundulin, kemudian bencana alam, banjir, tsunami dan lain sebagainya. Nah, kata Allah apa? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang malaikat tidak ketahui. Kemudian wa'allama Adam al-asma'u kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, jadi malaikat itu ternyata diungguli oleh Nabi Adam. Banyak yang tidak diketahui oleh malaikat, sehingga Nabi Adam itu malah lebih tahu daripada malaikat gitu ya. Jadi Allah yang lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Terus kata malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya. Kemudian di sini tentang Nabi Adam nih, qala ya Adamu anbihum bi asmaihim falamma anbahum bi asmaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ini tentang pembangkangan iblis kepada Nabi Adam, tidak mau menghormati Nabi Adam ya. Dan orang-orang kafir itu adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu akan tinggal di neraka. Nauzubillah min dzalik. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini.
Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Malaikat sujud semua kepada Nabi Adam untuk menghormati Nabi Adam ya, atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis itu sombong dan congkak, makanya kita tidak boleh sombong ya. Jangan sombong, itu seperti iblis. Kalau kita memiliki sifat sombong itu seperti iblis yang enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya, si iblis ini padahal tadinya ahli ibadah ya, karena sombong nggak mau menghormati Nabi Adam, kemudian dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia diusir dari surga dan termasuk orang-orang yang kafir ya, yang kafir karena memiliki sifat takabur atau sifat sombong. Jadi kita sebagai manusia jangan sombong ya teman-teman. Dan kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Ini Nabi Adam di surga ya, disuruh makan semuanya sama istri, sama Siti Hawa ya. Makan apa aja yang kamu sukai dan apa yang kamu inginkan di surga ini pasti ada semuanya. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, pohon khuldi ya, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu. Jadi setan ini yang merayunya ya, yang merayu Nabi Adam kemudian Siti Hawa, tergoda dengan makan buah khuldi. Tergelincirlah. Kata Allah, jangan deketin pohon ini, apalagi makan. Dideketin kemudian dimakan, lupa ya Nabi Adam. Sedetik hatinya lupa, akhirnya tergelincir oleh rayuan setan dari surga ini, Masya Allah. Dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada 4 kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, Nabi Adam itu tergelincir dari surga turun ke muka bumi ya, ini ujiannya sangat berat. Kemudian seperti kehidupan yang normal yang memiliki anak ya, terus Nabi Adam. Jadi kita umat manusia ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Jadi teman-teman, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, marilah kita beriman dan beramal soleh, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kehidupan ini tidak selamanya ya. Kita musuh yang paling utama di antara kita adalah iblis ya. Musuhnya itu adalah setan. Musuh kita itu adalah setan. Jadi kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masih banyak kesempatan, mari kita bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini doa Nabi Adam alaihissalam. Demikian teman-teman pengajian yang singkat ini, mudah-mudahan ada hikmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan ke dalam surga yang luas seluas langit dan bumi. Di dalam surga itu ada istri yang suci, kemudian ada sungai-sungai di bawahnya, kenikmatan bagi orang-orang, bagi balasan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.